kita mengocoknya dia kurang lama, kita mengocoknya dia kurang lama, kita mengocoknya dia kurang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dapur Paris, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau bikin kue kering. Ini kue kering yang tidak lekang oleh waktu, jadi hampir selalu ada di meja kita kalau lebaran tiba. Nah, apalagi sekarang kan sudah mau bulan puasa, mau lebaran ya. Kali ini saya mau bikin kue kering sagu keju. Bahan-bahan yang saya gunakan: 300 gram tepung sagu, 50 gram tepung terigu serbaguna, 50 gram tepung terigu protein sedang, 150 gram gula halus, 125 gram mentega. Ini saya pakai 2 jenis mentega, 100 gram margarin, 3 kuning telur, 20 gram susu bubuk, saya pakai susu bubuk yang full cream, 50 gram keju edam, kemudian ini yang terakhir 100 gram keju cheddar yang diparut. Nah, supaya nanti teksturnya crunchy, jadi kalau dimakan kejunya tuh kriuk-kriuk gitu ya. Ini kejunya diparut kemudian diangin-angin selama 1 hari. Nah, kemudian sebelum saya mulai proses membuatnya, ini sedikit mengenai kue kering sagu keju. Nah, yang saya pakai ini tepung sagu. Kadang ada yang menggantinya dengan tepung tapioka, tapi menurut saya kalau diganti dengan tepung tapioka, rasanya itu agak seret-seretnya lebih keset gitu ya. Beda kalau kita pakai tepung sagu. Nah, ada beberapa resep yang tepung sagunya harus disangrai dulu, kemudian didiamkan baru kita pakai. Tapi saya sudah coba, mau disangrai atau tidak, hasilnya akan tetap sama. Jadi kali ini saya bikin yang tidak kita sangrai ya, karena misalnya kita bikin pesanan sagu keju dalam jumlah yang banyak, kalau kita harus menyangan lebih dulu pasti kan akan repot ya. Kemudian ke gula halus. Nah, gula halus harus diperhatikan karena gula halus yang dipakai itu harus gula yang memang gula halus, bukan gula halus yang ada campuran. Kalau ada campuran nanti biasanya kue keringnya akan gagal. Nah, biasanya masih ada bongkahan-bongkahan seperti ini ya gula halusnya. Oke. Kemudian untuk lemaknya, di sini saya pakai margarin dan mentega. Nah, untuk lemaknya sendiri kalau kita mau bikin yang tetap enak dengan jumlah mentega yang lebih sedikit, minimal jumlah mentega itu 25% dari total lemak. Nah, jadi misalnya ini kan saya pakai 200, totalnya kan ini 125 mentega, 100 margarin. Nah, jadi total lemaknya 225. Kalau kita mau bikin jumlah menteganya paling sedikit itu 25% dari 225 gram. Sedangkan untuk margarinnya paling banyak kita pakai 50 gram. Itu untuk menghasilkan kue kering dengan rasa yang enak ya. Tapi kalau seandainya kita mau kejar untuk nilai jual yang ekonomis, kita pakai full margarin juga nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, oh ya, tapi sebelumnya untuk keju edam, yang biasanya bikin sulit kue kering sagu keju untuk dibuat itu biasanya kalau kita pakai spuit, keju edamnya itu untuk yang dekat kulit yang warna merah, ini dia yang tebel ini nih keras. Nah, jadi dia kadang masih menggumpal di dalam spuit. Nah, supaya lebih gampang kita pakai, saya blender dulu supaya dia halus. Jadi kalau keju edamnya tidak saya parut, tapi saya haluskan pakai blender dulu. Mbak Diva mau ikut bikin kue kering? Ini ya. Mbak Diva bantu mama ya. Sekarang kita mulai blender keju edamnya. Sudah semuanya, ada Ipang. Nah, ini keju edamnya sudah kita haluskan. Sekarang kita mulai membuat. Ini saya pakai hand mixer ya. Nah,
Saya pakai hand mixer aja karena kita bikinnya cuma sedikit. Nah, mentega itu kan dia teksturnya lebih lembut, lebih lunak daripada margarin. Jadi menteganya kita dinginkan dulu, kita kocok dalam kondisi dingin supaya dia teksturnya menyerupai teksturnya margarin. Kita pakainya menteganya yang unsalted ya, unsalted butter. Nah, jadi karena kenapa kita pakai unsalted butter? Karena dia aromanya kuat, tapi dia rasanya itu netral. Oke, mama pinjam dulu. Sekarang apa? Gula halus, tunggu. Kenapa? Gula sugar tak? Gula sugar ya. Tapi aku. Ini udah masukkan. Ini tak? Ya. Gula sugar. Ini gula sugar. Tangannya awas. Tangan enggak? Semua. Nah, gula halus dan mentega margarin kita kocok dulu. Yang ini mama aja ya. Ini jadi apa? Menjadi kue kering. Cookie. Mama aja dulu ya. Ya. Nah, ini kita kocok sampai dia creamy. Nah, untuk kue kering pengocokan ini juga penting ya, karena kalau kita mengocoknya dia kurang lama, kue keringnya kurang renyah. Tapi kalau kita mengocoknya terlalu lama sampai dia creamy sekali, nanti kue keringnya melebar kalau dipanggang. Nah, nanti lihat ya sampai seberapa. Nah, bisa dilihat ya. Creaminya seperti ini ya, sudah cukup kayak gini, ini sudah cukup. Sekarang kita masukkan kuning telur, kita kocok lagi sampai kuning telurnya rata aja. Kita masukin kuning telurnya ya. Siapa Mbak Diva gantian? Aku. Oke. Yes, semuanya. Hore. Kok ada 3? Cukup sampai kuning telurnya tercampur rata. Yuk, nih sekarang kita masukkan tepung sagunya. Aku yang ini. Gantian Mbak Diva masukin tepung sagu sedikit-sedikit. Wow. It's like ice cream. Ice mom. Ice. Mama bantu ya. Banyak sekali toh, kayak gitu toh. Kita masukkan semua tepung sagunya. Nah, untuk teknik ngaduk di kue kering itu lain ya sama di cake. Kalau di cake kan kita aduk balik, tapi kalau di kue kering ini ngaduknya seperti ini. Nah, jadi harus kita gini kan. Kita masukkan tepung terigu sama susunya. Nih, ini Pang. Ini Mbak Diva. Thank you so much. Susu masukkan. Terigunya oke. Enak. Kita aduk lagi. Nah, sekarang ya masukkan. Pelan-pelan. Enak berubah cheese-nya. Masukkan keju edamnya. Sama kalau dia Kejunya biasa. Iya, kita masukkan. keju. Ya, kita aduk. Nah, aduk sampai rata. Nih, semuanya udah tercampur rata. Sekarang kita squeeze dan kita panggang. Ini adonannya udah kita masukkan ke piping bag ya sama squeeze-nya. Nah, untuk loyangnya, loyang kue kering kita pakai yang loyangnya pendek, jangan loyangnya tinggi, karena kalau pakai loyang yang tinggi panasnya akan bertahan di dalam dan dia akan cepat gosong. Ini loyangnya sudah sering saya pakai, jadi dia udah nggak usah dioles lagi. Tapi seandainya mau dioles cukup tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal justru nanti bagian bawah kue keringnya akan cepat gosong. Kita cetak ya.
Kita kasih choco chip ya buat hiasannya. Sahabat Dapur Paris pakai piping bag yang pendek aja ya. Ini tadi saya piping bag yang pendek udah habis, jadi saya ada yang panjang. Nah, ini sudah selesai. Bisa kita panggang ke dalam oven. Suhunya kalau yang ada derajatnya kita pakai suhu 160 derajat. Tapi kalau yang nggak ada pakai yang api sedang cenderung ke kecil. Kita panggang ya. Sambil menunggu kue kering saya matang, saya kali ini mau ngenalin anak pertama saya, namanya Valdi. Jadi ini anak paling besar, ini anak paling kecil. Nah, kenapa saya ngenalin dia, sahabat Dapur Paris? Ceritanya, anak saya ini dulu waktu kecil dia ini karateka. Saya nganter dia kemana-mana latihan karate. Nah, tapi dia alih profesi ceritanya, sahabat Dapur Paris. Sejak kuliah, jadi dia sekarang kuliah semester 4 di Fakultas Komunikasi. Nah, sejak kuliah itu dia berubah jadi musisi. Nah, dia Apa itu? Now I'm flying high, go through. Main musik. main musik. Jadi dia bikin sendiri lagunya, arrange sendiri, terus dia edit sendiri. Coba ceritain sama teman-teman mama coba. Kenal lagunya ada berapa, Dek? Kemarin satu EP itu extended play udah ada 5 lagu dan satu single udah keluar kemarin bulan Maret dan hari ini udah tayang satu lagu baru lagi, judulnya Dramatic Poetry lah. Buat teman-teman yang belum dengerin bisa didengerin di Spotify, cari aja Valdi Marshall. Ya. Jadi lagunya udah lumayan banyak ya, sahabat Dapur Paris. Sudah ada mini album ya, Dek ya? Udah ada mini album 5 lagu, juga udah ada di Spotify. Nah, hari ini barengan sama tayangnya vlog kue kering sagu keju ini, dia juga lagu barunya keluar juga di Spotify. Sahabat Dapur Paris cari ya Spotify-nya Valdi Marshall. Valdi Marshall. YouTube-nya juga ada. Juga Valdi Marshall, sama di yang lain-lain juga Valdi Marshall, bisa dicek. Nah, jadi ada platform musiknya ada macam-macam ya, nggak cuma Spotify ya. Beberapa platform musik dia juga ada, namanya Valdi Marshall. Terus YouTube-nya juga Valdi Marshall. Jangan lupa ya, sahabat Dapur Paris, dicek platform musik sama YouTube-nya anak saya Valdi Marshall. Terima kasih. Sekarang kita ambil kue keringnya karena udah matang. Kue keringnya. Kue keringnya udah matang, sagu kejunya kita pindahkan ke cooling rack. Pada saat dia baru matang, memang kayak lembek ya, tapi nanti dia akan set keras sendiri. Nah, ini saya sebetulnya agak sedikit kematangan, sahabat Dapur Paris. Jadi nanti kalau atasnya sudah putihnya sudah agak kecoklatan, matikan aja. Nanti dia prosesnya setelah keluar dari oven dia masih proses matangnya masih terus berjalan dari panasnya sendiri. Nah, ini agak sedikit kematangan ini. Taruh di cooling rack sampai benar-benar dingin, nanti baru kita pindah ke dalam toples. Yang bagus itu yang seperti ini ya, warnanya masih. Warna sagu kejunya ini memang dia kekuningan ya, bukan yang putih sekali karena kita nggak pakai santan. Kalau yang warnanya putih, yang memplak putih itu adonan yang pakai santan. Tapi saya memang lebih suka adonan yang seperti ini karena menurut saya rasanya lebih gurih ya. Kita cobain ya. Nah, ini dia tetap lebih renyah nih. Iya. Enak banget ya. Rasanya tuh enak banget lah pokoknya. Coba dibikin di rumah aja ya, sahabat Dapur Paris ya. Enak banget. Dia masuk mulut itu dia keras, tapi langsung lumer. Nggak ada seret-seretnya. Makanya saya tidak menyarankan untuk diganti dengan tepung tapioka. Jadi walaupun mereknya cap sagu apa, tapi kalau di bawahnya ada tulisannya tapioka, itu berarti tepung tapioka, bukan tepung sagu. Jadi pakainya yang memang tulisannya tepung sagu. Kalau saya seperti itu, karena rasanya tetap pasti akan lebih lain.
Kalau kita ganti dengan tapioka, seperti saya bilang di awal, rasanya sedikit agak lebih seret. Nah, demikian sahabat dapur Paris, kue kering kita hari ini. Bisa dicoba untuk hidangan lebaran nanti, atau untuk varian kue kering ya. Nah, demikian sahabat dapur Paris vlog saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Tetap saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan sahabat dapur Paris semua, jangan lupa pola hidup bersih sehat, kenakan masker kalau kita harus beraktivitas keluar rumah, sebisa mungkin jaga jarak dengan orang lain, tidak berinteraksi dengan orang lain supaya kita terhindar dan bisa memutus rantai COVID-19 sehingga kita bisa segera beraktivitas seperti sedia kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya.